Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, sehingga kali ini kita bisa berkumpul lagi dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, dalam kondisi epidemik yang menyerang seluruh dunia, yang pusat penyebarannya berada di Tiongkok, khususnya Wuhan pada tahun lalu, yang pada akhirnya kebanyakan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Tiongkok akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Tapi ada salah satu mahasiswa Muslim Indonesia di Beijing yang tetap stay di Beijing. Untuk itu, kami ingin tahu lebih banyak lagi perkembangan kegiatan selama di bulan Ramadan dan suasana Lebaran yang ada di Beijing. Untuk mengawali podcast pada siang hari ini, perkenalkan saya Narman, podcaster untuk episode spesial Lebaran. Yuk, langsung saja kita kenal lebih dekat lagi dengan teman kita. Silahkan Mas Abdi bisa memperkenalkan diri. Halo teman semua, teman podcast LPB, Lingkar Pengajian Beijing. Halo, ini teman-teman semua rata-rata di Indonesia, gimana kabarnya? Baik-baik kan? Alhamdulillah, Insya Allah baik-baik semua ya di sana. Saya Abdi, nama saya Mas Narman, Abdi Wayo Purnomo, bisa dipanggil Abdi, kadang ada juga yang panggil Wahyu. Saya aslinya Kebumen, Jawa Tengah. Ya, terus saya sekarang belajar kuliah di Cina, tepatnya di Beijing Jiaotong Pasue, Beijing Jiaotong University. Terus saya ambil jurusan Railway Engineering, Yelu Gongchong, ya bahasa Cinanya. Umur 21 tahun. Nggak terlalu penting sih. Mas Narman sekarang posisi di mana nih? Kalau saya ada di Indonesia. Tapi kayaknya itu deh, Abdi berapa lama tinggal di Cina? Jadi aku tuh datang ke Cina dari tahun 2019. Terus sampai sekarang belum nyempat pulang ya, belum balik gitu ya. Berarti ya udah 1,5 tahun ya, 1,5 tahun lebih dikit. Oh, berarti selama ini belum balik dan udah merasakan Lebaran dan Ramadan di Cina gitu ya? Lebaran dan Ramadan saya udah dua kali di sini, jadi 2 tahun ya. Jadi iya, benar. Saya itu dari tahun 2019 akhir ya, bulan September. Yeah. September saya pas itu tuh saya puasa dan Lebaran di Changchun. Tahun pertama saya belajar bahasa Mas Alman. Di Changchun 1 tahun ya. Terus lanjut ke Weihai. Di Weihai karena itu kan ada kayak apa ya, kampus Beijing Jiaotong University yang kampus Weihai gitu. Yang second building gitu ya? Ya, second building gitu. Terus di Weihai, terus cuma 1 semester. Terus bulan Januari lalu baru sampai Beijing. Nah, kebetulan Ramadan ini alhamdulillah bisa merasakan di Beijing gitu. Saya juga senang ya Mas ya. Senang banget karena bisa merasakan di mana ya? Hiruk-pikuknya di Beijing gitu. Benar-benar. Berarti kalau tahun lalu itu merasakannya beda banget ketika yang ada di Beijing bertemu dengan orang-orang Indonesia, tapi yang tahun lalu tuh sama sekali ya nggak ada orang Indonesia kan? Kalau teman di Changchun ya orang Indonesia tuh ada sebenarnya Mas. Tapi pas saat posisi Ramadan tahun lalu itu kan ini ya pandemi ya, awal-awal pandemi. Jadi kita tuh nggak bisa keluar sama sekali ke masjid lah, ketemu orang Indonesia yang di kampus-kampus lain kan di Changchun itu kan banyak ya kampusnya, kayak Jilin University, Changchun University, Jilin International Student ya. Itu banyak juga di sana orang Indonesia. Terus nggak bisa ketemu deh sama mereka. Jadi kita Ramadan dan Lebaran di stay di kampus masing-masing gitu. Dan alhamdulillah juga kebetulan di kampus saya itu orang Muslim banyak walaupun bukan orang Indonesia. Jadi kita Ramadan bareng, kadang kita ngadain buka bersama bareng dan kita bisa melaksanakan sholat Id bareng gitu saat Idul Fitri.
Oh gitu. Selepas yang ada di Changchun, kalau umpamanya di Beijing nih, kan sekarang udah di Beijing. Dan Iya. kalau Abdi merasakan perbedaannya ketika Ramadan dan Ramadan di Beijing sama Ramadan di Changchun tuh seperti apa perbedaannya? Aduh, sebenarnya beda banget ya Mas ya. Soalnya Iya. gini, di Changchun itu posisinya kan kayak apa ya? Mungkin dari Beijing kayak apa ya? Apa transportasi kurang support ya. Terus Iya. apalagi ya kita tuh posisi jauh-jauh semua gitu loh di Changchun. Terus di Changchun itu pas saat itu tuh kondisi pas pandemi ya soalnya. Jadi kita nggak bisa keluar, terlebih itu pandemi gitu Mas. Jadi udah sedikit pandemi, orang-orang Indonesia sedikit, terus ada pandemi juga. Jadi rasanya tuh aduh nyesek gitu. Nah sekarang kita di Beijing tuh bedanya jelas banget gitu Mas. Kita ada kedutaan, ada KBRI ya yang apa ya welcome ke kita gitu, ke mahasiswa untuk datang. Kadang kan KBRI itu kan setiap minggu ya, setiap hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat itu ngadain buka bersama. Jadi kita mahasiswa boleh. Ya walaupun yang datang itu saya seorang, karena kampus-kampus lain itu, karena kampus saya itu kan ini loh Mas, kampusku itu kayak apa ya, terbuka dan kayak apa, nggak terlalu ketat ya dari posisi apa keluar masuknya. Terus jadi pas itu yang bisa masuk ke, yang bisa datang ke KBRI ya aku seorang gitu. Teman-teman lain kayak dari kampus lain itu mungkin apa diwaktuin ya Mas ya keluar kampus, iya, jadi nggak bisa gitu. Benar-benar karena memang masih dalam kondisi pandemi ya, jadi kadang-kadang setiap kampus mempunyai aturannya masing-masing gitu kan. Iya Mas. Terus setelah ketemu nih perbedaannya itu, untuk masa-masa dengan mahasiswa yang lain nih, jadi kan di sana orang Indonesianya sedikit. Lalu untuk mengalternatifkan nih untuk bisa seperti euforia merayakan Ramadannya itu ketika tidak ada orang Indonesianya, apakah juga orang dari negara lain ikut bergabung, ikut bisa dengan Abdi itu merayakan Ramadannya kayak gitu ketika ya, ada di Beijing? Jadi posisi pas apa namanya di Changchun, bedanya di Changchun sama di Beijing itu yang pertama pas itu kan di Changchun aku kan belajar bahasa ya Mas ya, kadang ada kelas malam dan lain-lain. Terus pas aku di Beijing alhamdulillah udah selesai kelas bahasa. Terus kelas malam malam pun kadang ya sesi gitu nggak ada gitu loh Mas. Jadi kelas malam kosong. Terus jadi kita tuh alhamdulillah start dari roommate tuh semuanya muslim dari Pakistan sama Uzbekistan. Nah, euforianya jelas beda ya Mas. Kita bisa melaksanakan apa namanya Ramadan bareng gitu, apa sholat tarawih bareng. Terus kita setiap makan gitu, setiap buka bersama, setiap buka puasa dan sahur kita bareng, masak bareng dan apa makan bareng gitu. Jadi rasanya enak dan ya apa namanya ya terasa gitu, lebih terasa daripada tahun lalu gitu. Karena tahun lalu yang hektik dengan belajar gitu, jadi ya beda banget lah rasanya. Iya, merasa kebersamaannya ketika di Changchun tuh lebih kerasa dibanding yang ada di Beijing gitu ya. Iya. Karena soalnya kan di Beijing baru juga sih. Baru juga. Terus ini apa Jumatan ya? Jadi saat saya di Changchun itu saya Jumatan saya ganti dengan duhur ya. Pas itu posisi pandemi dan nggak bisa keluar, jadi nggak bisa ke masjid. Dan sekarang tuh rasanya enak banget. Jadi posisi kampus kita sama masjid itu deket. Jadi rasanya apa ya? Lebih girohnya loh, masa giroh untuk beribadah itu lebih enak, lebih nyaman, terus lebih semangat juga. Jadi kalau semisal pengen ke masjid, kita ke masjid. Terus Jumatan ya, paling penting tuh Jumatan. Jadi kita bisa datang ke masjid gitu Jumatan. Terus kita tuh datang rame-rame juga sama teman-teman yang muslim. Nah, kampusku itu termasuk mayoritas mahasiswa luar negerinya muslim, alhamdulillah. Jadi kebanyakan Pakistan ya? Ya Pakistan, terus apa namanya
Afrika Timur ya, Afrika Timur. Hmm. Yang apa namanya kayak Mesir ada, terus Sudan banyak juga, Sudan. Apalagi ya itu banyak. Kita kalau semisal Jumatan kita bareng-bareng Bareng-bareng kayak gitu ya. gitu. Itu biasanya masjidnya itu masjid di Haiten nggak sih? Haiten Chicheongsu Haitian atau Matian? apa ya? Aku kurang paham ya, Mas, namanya. Atau ya. Jadi Pak, emang langsung bareng-bareng aja ke tempat masjidnya gitu. ya saya tuh belum pernah karena kan baru kemarin ya. Jadi belum lumayan kenal nama kampus, nama masjidnya apa. Terus kadang itu kita bareng itu loh. Jadi aku nggak tahu arah-arahnya, tapi cuma kita bareng gitu. Oke. Aduh, seru ya bareng-bareng sama mahasiswa luar negeri itu. Kan kalau biasanya itu nggak ada pandemi itu cuma barengnya sama kadang-kadang sama orang Indonesia itu aja. Tapi sekarang karena orang Indonesia yang nggak ada atau sedikit jumlahnya, jadi lebih deketnya itu sama mahasiswa internasional gitu. Posisi saya di kampus tuh orang Indonesia cuma satu saya seorang, Mas. Jadi iya, jadi emang nggak ada siapa-siapa. Ya kan? Iya. Tapi udah terbiasa sih gara-gara di Changchun dulu ya tahun kemarin gitu. Udah terbiasa di Changchun kan nggak ada teman gitu, jarang teman gitu. Jadi memang udah jadi bergaulnya sama siapapun itu yang memang udah satu tujuan gitu kan. Kalau ibadah ya ibadah kayak itu bareng-bareng kayak gitu kan. Iya. Terus untuk tahun ini merayakan Idul Fitri. Kalau tahun kemarin di Changchun, sekarang merayakan Idul Fitrinya bersama dengan orang-orang Indonesia kah? Atau tetap aja seperti di Changchun itu? Jadi Ramadan di Beijing itu kita berpuasa di sini tuh sekitar 18 jam ya. 17,5. 17,5 ya? Iya, dari jam 3:30 sampai jam 7:30 lah. Iya benar-benar. Ya pokoknya itu baru maghrib kita tuh apa namanya puasa imsak tuh jam 3:30, terus paling lama itu jam 7:30 lah. 7:30 kita buka puasa gitu. Aku tuh ngerasa hari Idul Fitri itu hari yang apa ya, menurutku kemenangan. Iya, kemenangan sesungguhnya. Pokoknya itu dari awal aku datang ke China gitu ya, pas di Changchun ataupun di Beijing, pas paling saya merasakan suasana itu Indonesia banget itu pas Idul Fitri. Nah, pas aku Idul Fitri itu aku ikut Idul Fitri bareng keluarga besar KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang di Beijing gitu. Jadi itu tuh benar-benar kayak apa ya, dari masakan, dari suasana halal bihalal, terus apalagi ya, pokoknya kita ngobrol itu semuanya pakai Indonesia dan nggak ada yang kayak unsur-unsur lain gitu, negara-negara lain nggak ada. Jadi cuman itu Indonesia yang bikin kangen aku tuh ya itu gitu. Jadi kita ngumpul bareng sama orang-orang Indonesia, bareng-bareng sama keluarga KBRI. Jadi bagai KBRI juga ngajakin keluarga mereka gitu. Jadi kita datang halal bihalal, emang benar-benar kayak terasa gitu. Kayak lebaran malah di Indonesia gitu. Iya, benar-benar. Tahun lalu pun saya juga sebelum pandemi juga merasakan bagaimana rasanya lebaran di KBRI ya. Memang terasa banget gitu. Tapi tahun lalu kan ini ya Mas ya, lebaran di KBRI kan rame gitu ya. Pas masih ada mahasiswa gitu ya. Iya. Kalau sekarang kan pasti udah mahasiswanya dikit. Iya, maksudnya paling kebanyakan keluarga KBRI kan. Itu kayaknya kalau aku kalkulasi itu sekitar 70-an lah, 60-70-an orang gitu. Mungkin kemarin sampai 100-an lebih ya. Mungkin iya gitu. Soalnya itu tempatnya di luar, di depannya ada tulisan itu loh, depan KBRI pintu gitu. Itu loh. Iya, kalau sekarang kan kayaknya di belakang ya, deketnya Wisma itu. Iya di samping Wisma itu. Iya benar, samping itu.
benar. Hmm. Terus gimana nih? Suasananya haru atau terus ada makan-makannya, makan Ya. Indonesia semua? Ya. Ketemu sama yang baru-baru, bapak ibu yang baru. Pokoknya pas apa namanya, pas itu ya Mas ya, pas Lebaran, posisi Lebaran itu kayak apa ya, suasana haru, suasana senang, suasana kangen Indonesia udah terjawab semua. Jadi bahagialah pokoknya. Terus kita bisa makan makanan yang ada pas khas saat Lebaran gitu. Kayak opor jadi KBR itu nyediain opor, empek-empek, terus sambel ya, paling enak sambel juga ya, sambelnya opor gitu, sambel opor, sambel kecap. Aduh, enak banget tuh. Jadi rasanya kangen makanan Indonesianya juga enak, terjawab juga gitu loh Mas. Selamat. Bener-bener di sana memang kalau udah di KBR pasti makanannya juga Indonesia biar menghilangkan rasa kangennya Indonesia kan. Iya Iya. gitu. Terus setelah merasakan nih, terus balik di kampusnya atau Abdi jalan-jalan ke tempat lain atau merayakan Lebaran lagi bersama teman-teman yang ada di kampus atau seperti apa? Ya gini loh Mas, jadi pas saat itu kan hari apa ya? Hari Selasa ya? Hari Kamis. Oh maaf, hari Kamis. Iya. Saat itu kan hari Kamis, jadi masih ada kelas gitu. Jadi aku datang di KBRI itu kan, oh ya sebelumnya itu pas Lebaran itu ada teman dari Xi'an Jiao University datang. Itu orang Lombok, jadi teman aku pas belajar bahasa dulu di Changchun. Dia posisinya itu kehilangan paspor pas itu seminggu sebelum Lebaran. Nah kebetulan ini momennya pas Lebaran ya, jadi dia tuh mikir alah pas Lebaran sekalian bisa merasakan Lebaran di KBRI kedutaan Republik Indonesia gimana rasanya. Jadi dia nginep tempat kampusku. Terus kita berangkat bareng deh ke mana KBRI pas itu. Kita berangkat jam 6 ya pas itu, jam 6 pagi, awal banget naik MRT ya kalau di MRT. Benar. MRT sampai di sana sekitar jam 7:30-an. Terus kita disambut sama pegawai KBRI, selamat datang gitu. Nal Faizin ya, kita semboyan khas pas Lebaran gitu ya, Nal Faizin. Terus kita diantar untuk ke tempat sholat Idul Fitri. Terus pas Idul Fitri itu ini jadi ada kelas gitu. Siang jam 12 ada kelas, jam 2 maaf, jam 2. Terus aku jam 11 sampai jam 11 itu balik ke kampus sama temanku. Temanku itu juga pas itu udah beli tiket buat malam. Jadi dia katanya pas aku ada kelas, dia pengen main-main gitu. Nyisain waktu di Beijing gitu kan. Malamnya udah beli tiket ke Xi'an. Jadi dia pergi main sendiri, saya kelas gitu. Habis kelas ada seminar juga habis itu. Ada seminar ya itu. Jadi nggak bisa full di hari Id itu, hari pertama Syawal. Jadi tetap ada gitu. Masuk kelas ya, nggak bisa libur ya itu ya. Nah iya Mas, tapi malamnya kita tuh ngadain, jadi sama-sama teman-teman muslim di mana, di dormitory gitu ya. Di dormitory kita ngadain pesta, bukan pesta sebenarnya, syukuran Idul Fitri gitu lah. Iya. Kita masak bareng kayak sate kambing gitu, jadi sate kambing, terus makanan khas masing-masing negara kita buat bersama, kita makan bersama. Masya Allah. Begitu kebersamaannya Anda ya ketika satu agama kayak gitu kan. Iya. Itu di kamarnya siapa itu? Di kamarnya Abdi atau di ruang tamu kayak gitu? Iya, ada ruang tamu gitu. Jadi kayak susetating ya, apa sih namanya? Bahasa Indonesia apa, Mas? Susetating. Iya, itu kayak ruang pertemuan gitu lah. Ruang besar itu ya, buat ruang besar kumpul-kumpul gitu. Kan. Ya, buat kumpul-kumpul gitu. Terus makan bareng kita di situ. Terus ketika perayaan ini
apakah reaksinya orang non muslim nih, ada nggak teman-teman yang deket Abdi yang non muslim itu ikut merayakan atau ikut bergabung atau mengucapkannya seperti itu? Nah, itu loh Mas, yang paling apa namanya, yang aku kagumin gitu, teman-teman dari mahasiswa luar negeri. Kita tuh apa ya, saling respect satu sama lain. Jadi pas kita apa namanya, Idul Fitri itu mereka apa ya, nggak cuma apa ya, mereka datang mengucapkan kita gitu, selamat Idul Fitri gitu, apa namanya, kaca aja kuai lo, oh dia bilang apa namanya, Eid Mubarak gitu. Jadi kayak rasanya mereka tuh ya asik gitu, dan mereka apa ya, care banget sama kita. Dan pas saat kita pesta syukuran Idul Fitri itu, malamnya itu kita undang mereka yang baik, maksudnya bukan yang baik ya, maksudnya yang dekat dan apa, terutama teman-teman yang seangkatan kita itu, walaupun itu nggak muslim, mereka kita undang buat makan bersama, biar itu mereka merasakan gitu. Iya benar. Itu tetap orang internasional ya, nggak ada orang Chinese lokal Enggak, yang ikut. Enggak. Kebetulan kita kan belum apa sekelas sama ini ya, orang Cina Mas. Dari kampusku itu, jadi kenal orang Cina tuh sedikit. Yang non muslim kita undang buat ke pesta syukuran gitu, syukuran sholat Id, hari Idul Fitri. Kita undang mereka buat makan-makan biar bisa merasakan gimana kehangatan saat kita merayakan Idul Fitri gitu. Kadang-kadang itu makanannya itu hasil dari udah ada barangnya, atau nanti mereka pada buat sendiri gitu. Nah gitu. Jadi kita gini loh Mas, kita kan apa namanya, buat kayak grup WeChat lah, terus siapa yang muslim dan mau merayakan bareng kita undang di grup itu. Nanti kita apa namanya, satu orang gitu jadi penanggung jawab buat beli barang, bahan-bahannya buat masak gitu, kayak daging, kayak nasi. Kita makan nasinya nasi yang panjang gitu loh, nasi biryani. Oh, biryani. Ya, biryani. Gitu. Terus satu orang jadi PJ buat penanggung jawab, buat kayak apa ya, nanggungin uang dulu buat iya. Nanti tapi kita beberapa orang gitu, kayak ya, 5 orangan, kita ke Chaose gitu, ke supermarket buat beli. Nah, Chaosenya kita beli Chaose halal ya, di Niuji ya. Jauh amat. Iya. Gak apa-apa. Kita di situ kayak apa ya, enak-enak juga, kayak barang-barang kayak yang kita pengenin kita bisa temuin Mas. Kayak orang-orang yang kayak dari Uzbek itu kan bumbu-bumbunya kan kayak khusus gitu lah ya. Terus Pakistan juga itu kan bumbunya khusus juga, jadi langsung ke sana aja lah kita cari. Ya udah, sampai sana kita beli apa bumbu-bumbu, bahan-bahan yang kita perluin, terus kita balik ke asrama, terus kita masak bareng. Gitu. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman internasional lainnya. Giroh semangat buat merayakan, terus kumpul-kumpulnya, silaturahimnya itu udah benar-benar ada gitu ya. Iya, alhamdulillah. Lalu tahu nggak sih, Abdi tahu kondisi lebarannya orang-orang Cina gitu? Mereka juga merayakannya seperti apa gitu? Oh, jadi alhamdulillah itu, jadi saya kenal satu orang muslim ya di kampusku gitu. Mereka itu ke masjid buat sholat Idul Fitri gitu. Terus sholatnya kita di sini tuh agak siangan ya Mas ya, jam 9:30 lah, jam 9:30 kita sholat terus apa namanya, kita ini maksudnya kita dari orang Cinanya gitu, mereka itu habis itu makan bareng di keluarga masing-masing. Kita kumpul-kumpul bareng, makan bareng. Apa sih, fun mah nama mereka ya gitu. Jadi makan bareng, kumpul bareng sama keluarga ya, kayak persis kayak di Indonesia lah, kayak kalau aku lihat.
Untuk masakannya ada makanan khas gitu nggak? Mereka Aduh, terus rasanya gimana gitu? kalau saya diundang ke sana mungkin saya tahu Mas. Oh iya, oh iya benar. Nggak tahu ya, pas itu kebetulan belum pernah nanya, jadi cuma tanya apa namanya, Oh iya. mereka ngerayainnya gimana. Jadi mereka kumpul-kumpul makan bareng sama keluarga. Terus kadang kalau misal ada waktu ya kan, karena di Cina apa untuk kayak sholat id gitu bukan nggak di itu ya, gimana ya, sholat Idul Fitri itu, hari Idul Fitri itu nggak termasuk hari libur. Jadi kayak kerja Iya, itu masuk. mereka masuk kerja. Jadi mungkin ada beberapa keluarga yang jauh dari rumah halaman, kampung halaman gitu. Jadi mereka nggak bisa balik gitu. Jadi ya yang bisa kumpul terus makan bareng sampai menghabiskan hari istimewa itu, hari Idul Fitri itu. Kalau dari Mas Narman sendiri tuh tahu nggak? Kan udah lama ya di Cina gitu. Saya juga 1,5 sama kayak Abdi. Iya ya, itu. Iya, sebelumnya terus balik lagi ke Indonesia. Jadi cuma 1 tahun dan 1 kali cuma merasakan Lebaran. Jadi beda lagi sama si Abdi yang udah 2 kali nih merasakan, dan 2 tempat yang berbeda kan. Jadi interest banget ketika mendengar pengalaman Abdi yang baru di Tiongkok dan memutuskan nggak balik, tapi udah merasakan pengalaman yang banyak gitu kan. Tapi kalau saya dulu ketika habis Lebaran itu kita memutuskan untuk tidak untuk masuk kelas sama teman-teman orang Indonesia. Memutuskan untuk tidak ikut kelas. Wah, mantap jiwa. Kalau Mas mungkin pas itu posisi orang Indonesianya banyak, kayak mahasiswa Indonesia yang belum balik gitu ya. Kalau kita di sini itu yang datang gitu ya, saya kemarin itu 4 orang loh mahasiswa. 1 orang temanku yang dari Xi'an itu, sama 2 orang lainnya itu, yang satu itu namanya Bu Piranti. Jadi Bu Piranti dari UIB. Iya, UIB. Beliau itu kan belajar S2 ya, jadi beliau pun mau sidang hari itu juga. Itu juga ada sidang. Jadi apa ya, nggak bisa lah gitu. Beliau ada kesibukan masing-masing juga, dan Iya benar. posisi itu sedikit gitu loh Mas. Jadi aduh, nggak bisa lah. Kalau aku oke aja sih Mas, tapi kayaknya karena sedikit itu jadi kurang support. Jadi kita balik aja dah buat kelas gitu. Tapi memang ketika nggak ada temennya yang banyak, jadi udahlah ikut kelas gitu ya, nggak ada buat bareng-barengnya sama orang Indonesia gitu ya. Terus enggak sih, kayak aku rasanya pas itu kelasnya penting sih Mas. Kelasnya penting. Kayak aku kurang banget di materi itu, jadi udahlah aku datang kelas, aku masuk kelas deh. Terus tapi habis kelas itu ada seminar ya. Habis seminar itu aku teleponin keluarga masing-masing yang di rumah, satu-satu, dari ibu, bapak, terus apalagi saudara-saudara kayak Bude, Pak D, aku teleponin juga. Tapi ada beberapa yang sampai sekarang juga belum saya hubungin ya, karena ini kan baru kemarin itu libur ya, jadi baru libur kemarin, jadi beberapa ada yang belum aku teleponin. Ini pun ini loh Mas, kayak sibuk nugas juga, deadline gitu. Ya, emang awal-awal belajar banyak tugas-tugas ya, apalagi pas Ramadan dan Lebaran ya, mau ujian juga ya. Jadi pas itu tuh mau enggak ding, kita juga mau ujian juga ya, ini semesteran mulai ini ya, akhir bulan ini udah ada yang beberapa matkul ada yang udah diujiin. Cepet ya. Cepet. Oh ya, terakhir nih, tadi udah panjang lebar tentang kondisi yang ada di Changchun, Beijing, terus kondisinya Ramadan, Lebaran, dan hampir memang dapat disimpulkan bahwa memang itu berbeda banget ketika sebelum dan sesudah, sebelum pandemi dan masa-masa sekarang ya, masa transisinya kemarin yang benar-benar
banyak kondisinya yang strict untuk tidak bisa keluar, pandeminya masih bahaya, dan sekarang masih bisa dibuka pelan-pelan kayak gitu. Itu memang momen-momen yang sangat nggak bisa dilupakan gitu. Terus ada nggak sih wejangan atau kayak yang bisa dipetik dari pelajaran ketika Abdi itu merasa di tempat yang baru kayak gitu, yang ada di Changchun di Beijing, itu ada nggak rasa-rasa yang pengen diungkapkan ketika jadi saya sendiri dan gimana caranya untuk survive ketika ada di situ kayak gitu kan? Gimana sih Abdi untuk mengatasi tersebut? Gimana ya? Kita kan di masa pandemi gitu ya, masa pandemi COVID-19 gitu. Jadi kalau pemerintah di Indonesia gitu kan melarang buat sekarang tuh nggak boleh buat pulang ke kampung halaman masing-masing ya, karena apa namanya kondisi COVID-19 itu masih kurang baik di sana, kurang aman, dan masih banyak gitu COVID-nya. Jadi ayolah kita hormatin keputusan pemerintah. Yang saya aja yang di beda negara gitu rasanya itu udah kayak apa ya, sebenarnya pengen pulang tapi nggak ada gitu, nggak ada cara buat buat balik, dan apa pasti semua tuh ada hikmahnya gitu, belajar sabar gitu. Nggak bisa balik ke kampung halaman masing-masing, nggak bisa bertemu dengan keluarga di hari Lebaran, hari istimewa, hari kemenangan ini. Ya mungkin ini sebagai ladang pahala buat kita semua, diuji dari Allah Subhanahu wa taala buat selalu selalu sabar, ikhlas ya. Ya, yang penting memang harus kuat-kuatin aja ketika udah di tempat itu, harus sabar dengan kondisinya, dengan segala tantangannya, dihadapin aja kan ya. Jangan sampai sanksi atau menyerah dan akhirnya putus asa gitu kan. Masih ada jalan menuju rumah ya. Iya Mas. Terus udah itu aja ya. Terakhir nih, Abdi ada motivasi nggak untuk teman-teman yang masih stay di Tiongkok, daerah-daerah apapun itu? Kan Abdi kan di Beijing nih, tanpa mungkin atau sangat terjangkau ketika udah ada KBRI. Sedangkan teman-teman yang jauh dari KBRI, jauh dari teman-teman yang lain kayak gitu sendirian, itu ada nggak sih pengen diucapin sama Abdi, pengen dikasih support atau kayak gimana gitu? Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin jauh dari ibu kota Beijing ya, mungkin yang di sana cuma sendiri, perempuan mungkin barangkali, maupun laki-laki gitu. Buat teman-teman semua yang di sana, jadi nikmatin apapun yang ada di lingkungan kalian, jangan dibuat stres. Banyak lingkungan, aku yakin Cina itu mendukung, mensupport buat kita beragama gitu. Jadi ada teman-teman yang Muslim pasti di sana, jadi kita berbaur dengan mereka gitu, kita jaga komunikasi dengan mereka agar kamu tuh punya teman gitu. Jadi kita bisa merayakan bareng-bareng di hari istimewa, terus bisa merasakan hari-hari yang emang benar-benar kita kalau semisal di Indonesia tuh bareng-bareng sama keluarga atau sama teman-teman gitu. Jadi nikmatinlah yang di sana gitu. Terus jangan lupa buat jaga terus budaya kita, terus agama ya termasuknya yang paling utama, dan tetap sabar buat menghadapi masa-masa seperti ini. Ya, Masya Allah, tabarakallah Mas Abdi ya. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi pengalaman-pengalaman selama ini, motivasinya, dan perlu untuk kita mawas diri atau mengambil hikmah dari pengalaman yang Mas Abdi selama ini ya di Tiongkok ini ya. Terus ada satu, ini kan udah selesai Mas ya. Ada satu yang bakal dipetik dari pelajarannya yang saya
ambil nih. Ketika kita berada di Tiongkok, pasti kita membawa diri kita itu mempresentasikan kita di agama kita agama Islam. Jadi setidaknya kita bisa mempresentasikan kita untuk tetap mensiarkan agama Islam. Jadi jangan sampai kita jauh dari Allah. Terima kasih kepada Mas Abdi yang telah meluangkan waktu untuk sharing bareng sama Lingkar Pengajian Beijing. Semoga ilmu-ilmu atau pengalaman yang di-share sama Mas Abdi bisa bermanfaat bagi teman-teman jamaah Lingkar Pengajian Beijing yang tentunya setia untuk mendengarkan podcast pada kesempatan ini gitu kan. Jadi setiap bulannya kan kita ada podcast baru nih dari narasumber yang kece gitu kan. Nah sekarang narasumbernya yang luar biasa yang udah ada di Beijing, yang tentunya kita yang pengurus Lingkar Pengajian Beijing belum lagi kembali ke Beijing. Jadi memang untuk menumbuhkan juga semangat kita, nanti kita harus balik ke Beijing lagi sometimes kayak gitu kan. Tahun depan lah insya Allah bisa merasakan Ramadan, Lebaran kayak gitu, yang harus semeriah mungkin kayak gitu. Nanti tunggu aja Mas ya. Harapannya Lingkar Pengajian Beijing. Harapannya sih bisa sama teman-teman LPB gitu di Ramadan, bisa merasakan Ramadan dan Lebaran di sini sih. Iya. Biar ada temannya. Iya loh. Dulu memang banyak banget aktivitas yang dijalani ketika Ramadan, Masya Allah. Itu kangen banget ya. Tapi kan sekarang udah nggak ada kegiatan lain kayak perayaan Nuzul Quran yang KBRI, terus ada kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul kayak gitu kan. Sekarang memang banyak dibatasi ya untuk kumpul-kumpul dan lain-lain kayak gitu. Jadi memang itu pengen tahu kondisinya sekarang seperti apa, dan alhamdulillah Mas Abdi udah menjelaskan nih detailnya seperti apa juga. Terima kasih Mas Abdi udah sharing dengan kita. Semoga tahun depan kita bisa bertemu Mas. Oh insyaallah, amin. Terima kasih bisa bergabung bersama Lingkar Pengajian Beijing. Mungkin tahun depan bisa jadi pengurus ya. Insyaallah. Masya Allah. Dan bisa bertemu dengan kami lagi dan merasakan bagaimana ukhuwah kita ketika kita bisa berkumpul dalam dekapan ukhuwah Islamiyah gitu. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman podcast spesial Lebaran, jangan lupa untuk mendengarkan podcast spesial Lebaran. Dan untuk itu saya tutup podcast ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.